Tamparan itu terdengar keras. Bukan hanya keras di telinga, tapi keras di harga diri seorang anak kecil yang berdiri sendirian di tengah halaman sekolah. Suaranya memantul di tembok-tembok kelas, membuat beberapa murid yang sedang berlarian mendadak berhenti. Bahkan burung-burung yang bertengger di atap kantin seperti ikut terkejut dan terbang menjauh. Anak haram tahu diri. Kalimat itu meluncur tanpa ragu dari bibir seorang wanita berusia hampir 40 tahun. Wajahnya memerah. Nafasnya memburu. Tangannya masih terangkat setelah menampar pipi seorang bocah kurus yang berdiri tepat di depannya. Bocah itu bernama Arga. Usianya 11 tahun. Tubuhnya tidak besar. Seragamnya bersih, tapi sudah mulai kusam di bagian kerah. Sepatunya bukan yang terbaru. Tasnya sederhana. Namun hari itu bukan pakaiannya yang membuatnya dipermalukan. Ia dituduh mencuri uang kas kelas. Tanpa bukti. Tanpa klarifikasi. Tanpa kesempatan membela diri. Beberapa murid berbisik. Itu memang anak aneh. Katanya nggak punya ayah. Kasihan sih, tapi siapa tahu benar. Guru piket berdiri beberapa meter dari kejadian itu. Wajahnya canggung. Ia seperti ingin menenangkan, tapi juga takut memperpanjang masalah karena yang menampar Arga adalah orang tua murid yang dikenal aktif dan berpengaruh di sekolah. Arga tidak membalas. Ia hanya menunduk. Pipinya terasa panas. Bukan hanya karena tamparan, tapi karena kata-kata yang lebih menyakitkan dari itu. Anak haram. Label itu sudah ia dengar berkali-kali dalam hidupnya. Di gang sempit tempat ia tinggal. Di warung kecil dekat rumah. Bahkan kadang dari teman-temannya sendiri ketika mereka bertengkar. Hari itu, ia hanya ingin ikut lomba pidato antar kelas. Namun sebelum namanya dipanggil, uang kas kelas dinyatakan hilang. Dan entah bagaimana, semua mata langsung tertuju padanya. Arga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian. Ia tidak mau menangis di depan semua orang. Namun tepat 10 menit setelah tamparan itu, suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang sekolah. Bukan 1, bukan 2, tapi 5 mobil mewah hitam masuk beriringan, berhenti tepat di halaman depan. Suasana mendadak berubah. Beberapa murid saling menatap. Siapa itu? Pejabat ya? Kayak pengawalan orang penting. Tak seorang pun tahu bahwa 10 menit yang sederhana itu akan menjadi awal dari kebenaran yang selama ini terkubur. Dan tak seorang pun menyangka, bocah yang baru saja dihina itu bukanlah anak biasa. Halaman sekolah yang tadi riuh kini terasa seperti ruang sidang tanpa suara. 5 mobil hitam itu berdiri seperti barisan saksi bisu yang membawa sesuatu yang besar. Kaca-kacanya gelap, mengkilap di bawah sinar matahari siang. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berjas hitam turun. Posturnya tegap. Tatapannya tegas. Ia tidak banyak bergerak. Hanya berdiri memperhatikan situasi, seperti memastikan semuanya aman. Pintu mobil kedua dan ketiga menyusul terbuka. 2 pria lain turun, membawa map dan tas tipis. Mereka terlihat profesional, bukan sekadar sopir atau staf biasa. Lalu pintu mobil paling belakang terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah tenang. Gaunnya tidak mencolok, tapi jelas mahal. Sepatunya rapi. Rambutnya tersisir sempurna. Wajahnya tidak tersenyum, tapi tidak juga marah. Namun ada sesuatu dalam tatapannya, ketegasan yang membuat siapapun enggan menantang. Kepala sekolah yang sejak tadi pura-pura sibuk langsung berlari kecil menyambut. Selamat siang, Bu Ratna. Suatu kehormatan ibu datang tanpa pemberitahuan. Wanita itu tidak menjawab. Tatapannya menyapu halaman sekolah, perlahan. Mengamati murid-murid yang berkerumun. Guru-guru yang mendadak terlihat gelisah. Dan akhirnya, berhenti pada satu sosok kecil yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Arga. Bekas merah di pipinya masih jelas. Wanita itu melangkah mendekat. Wanita yang tadi menampar Arga mulai merasa tidak nyaman. Bu, ini hanya masalah kecil. Anak ini mencuri uang kas kelas. Saya hanya mendidiknya. Wanita elegan itu tetap berjalan. Tidak mempercepat, tidak memperlambat. Ia berhenti tepat di depan Arga.
Jarak mereka hanya 1 langkah. Arga tidak berani mengangkat wajahnya. Namun sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi di detik berikutnya. Wanita itu berlutut di depan ratusan murid, di depan guru-guru, di depan orang tua yang tadi merasa paling benar. Suasana benar-benar sunyi. Ia mengangkat tangan perlahan, menyentuh pipi Arga yang masih memerah. Dan dengan suara yang bergetar namun jelas terdengar. "Maafkan ibu." "Nak." Arga membeku. Kata itu seperti mimpi yang tidak pernah ia harapkan. "Ibu." Ia hampir lupa bagaimana rasanya mendengar kata itu ditujukan kepadanya. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Di mata wanita itu, tidak ada kebingungan. Tidak ada keraguan. Hanya penyesalan dan cinta yang tertahan terlalu lama. Beberapa murid mulai berbisik. "Ibu." "Itu ibunya?" "Serius?" Kepala sekolah menelan ludah. Nama Ratna Mahendra bukan nama kecil di kota ini. Dan jika benar bocah itu adalah anaknya, maka yang terjadi di halaman sekolah hari ini bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan kesalahan besar. Dan belum ada satupun dari mereka yang tahu kebenaran apa yang akan terungkap setelah ini. Suasana di halaman sekolah itu terasa seperti udara yang mendadak menipis. Semua orang menahan napas. Beberapa murid yang tadi berani berbisik kini memilih diam. Bahkan guru-guru yang biasanya tegas tampak kehilangan wibawa di hadapan wanita yang masih berlutut di depan seorang bocah kecil. Arga masih menatapnya dengan bingung. "Ibu?" Suaranya lirih. Seperti takut kata itu salah alamat. Wanita itu mengangguk perlahan. Tangannya masih menyentuh pipi Arga, seolah ingin menghapus rasa sakit yang tak hanya berasal dari tamparan, tapi dari 11 tahun kehilangan. "Namamu Arga Pratama," ucapnya pelan namun jelas. "Kau lahir tanggal 14 Juni. Di ruang bersalin nomor 3 Rumah Sakit Harapan Bunda. Kau lahir prematur. Beratmu 2 kilo lebih sedikit. Dokter bilang peluangmu hidup kecil, tapi kau bertahan." Tubuh Arga gemetar. Detail itu tak pernah ia ceritakan pada siapapun di sekolah ini. Ia hanya pernah mendengar kisah kelahirannya dari neneknya, itu pun samar-samar. Tanpa nama rumah sakit, tanpa tanggal lengkap, tanpa siapa ibunya. Wanita itu berdiri perlahan. "Saya Ratna Mahendra." Nama itu seperti suara petir di siang hari. Beberapa guru langsung saling berpandangan. Seorang guru muda bahkan tak sadar menjatuhkan buku yang dipegangnya. Ratna Mahendra, pemilik Mahendra Corp, perusahaan properti, logistik, dan energi yang namanya sering muncul di berita bisnis. Donatur tetap beberapa sekolah swasta, termasuk sekolah tempat Arga berdiri saat ini. Kepala sekolah menelan ludah. "Bu Ratna, apakah benar anak ini?" "Anak ini," potong Ratna tegas, "adalah darah daging saya." Kalimat itu seperti membelah suasana. Wanita yang tadi menampar Arga mundur 1 langkah. Wajahnya memucat. "Itu tidak mungkin," gumamnya. Ratna menoleh padanya dengan tatapan yang kini berubah dingin. "Yang tidak mungkin adalah keberanian Anda menyentuh anak saya tanpa bukti." Suara Ratna tidak tinggi. Tidak perlu. Wibawanya cukup untuk membuat seluruh halaman terasa lebih kecil. Ia memberi isyarat kecil pada salah satu pria berjas. Pria itu maju, membuka tablet, dan menampilkan sesuatu di layar besar aula yang terhubung ke sistem CCTV sekolah. Rekaman kantin muncul. Semua murid menatap. Terlihat jelas. Bukan Arga yang mengambil uang kas kelas dari tas yang diletakkan di meja. Anak wanita itulah yang melakukannya. Ia memasukkan uang itu ke sakunya, lalu berjalan santai keluar kantin. Kerumunan murid mulai gaduh. "Itu Sirian? Bukan Arga." Jadi selama ini, wajah wanita yang tadi menampar Arga berubah pucat pasi. Itu pasti salah rekaman." Ratna melangkah mendekat. "Rekaman ini diambil dari 3 sudut kamera berbeda," ucapnya tenang. "Saya tidak datang tanpa persiapan." Arga berdiri terpaku. Ia tidak merasa bangga. Tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah. 11 tahun hidup dengan label yang tak ia pilih. Dan hari ini, semuanya seperti terbuka sekaligus.
Ratna kembali menatap Arga. Kau tidak mencuri, katanya lembut. Kalimat sederhana itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama ingin didengar Arga dari dunia. Seorang guru senior akhirnya memberanikan diri berbicara. Kalau benar dia anak ibu, kenapa selama ini dia hidup tanpa ibu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ratna tidak langsung menjawab. Wajahnya tidak lagi tegas seperti tadi. Ada luka lama yang perlahan muncul di balik ketenangannya. 11 tahun lalu, ucapnya pelan, saya difitnah. Ia menarik napas dalam. Suami saya saat itu menerima laporan bahwa saya berselingkuh. Bahwa anak yang saya kandung bukan darah dagingnya. Beberapa orang tua murid yang berdiri di dekat situ mulai saling berpandangan. Fitnah itu dirancang rapi. Foto palsu. Dokumen palsu. Bahkan saksi palsu. Ratna menatap jauh, seperti melihat masa lalu di antara wajah-wajah yang berdiri di depannya. Ketika Arga lahir, tekanan semakin besar. Keluarga besar suami saya menolak menerima anak ini. Mereka menuduhnya sebagai aib. Arga menunduk perlahan. Kata itu terasa terlalu akrab. Aib. Ratna melanjutkan. Saya dipaksa menandatangani surat pelepasan hak asuh dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar. Saya baru saja melahirkan. Saya lemah. Saya sendirian. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka mengubah dokumen kelahiran Arga. Menghilangkan nama saya. Memindahkannya ke alamat yang tidak saya ketahui. Lalu ibu? Tanya guru itu pelan. Saya mencari, jawab Ratna. Bertahun-tahun. Ia menatap Arga lagi. Setiap kali saya hampir menemukan jejaknya, selalu ada yang menghilangkan bukti. Arga merasa dadanya sesak. Selama ini ia pikir ibunya meninggalkannya. Ia pikir ia memang tidak diinginkan. Ratna melangkah lebih dekat. Kau tidak pernah anak haram, Arga, ucapnya tegas namun lembut. Kau lahir dari pernikahan sah. Dari cinta yang dulu saya yakini tulus. Air mata Arga akhirnya jatuh. Bukan karena malu. Bukan karena sedih. Tapi karena selama ini ia membawa beban yang bukan miliknya. Dan hari ini, seseorang akhirnya berdiri di depannya dan berkata bahwa ia tidak salah. Ratna menggenggam tangannya. Aku datang bukan hanya untuk mengakui. Aku datang untuk memperbaiki. Di sudut halaman, wanita yang tadi menampar Arga kini terduduk lemas. Ia tidak hanya salah menuduh. Ia telah mempermalukan anak dari salah satu wanita paling berpengaruh di kota itu. Dan belum ada yang tahu apa konsekuensi berikutnya. Ratna berdiri tegak. Tak ada lagi getaran di suaranya. Tak ada lagi bayangan masa lalu di matanya. Yang tersisa hanyalah ketegasan seorang ibu dan kekuatan seorang pemimpin. Ia memberi isyarat kecil pada pria berjas yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Pria itu maju satu langkah, membuka map coklat tebal, lalu mengeluarkan beberapa dokumen resmi dengan stempel notaris. Saya ingin semuanya jelas, ucap Ratna, suaranya kini cukup keras untuk didengar seluruh halaman. Mulai hari ini, Arga Pratama secara hukum telah ditetapkan sebagai ahli waris sah Mahendra Corp. Beberapa guru terbelalak. Seorang orang tua murid bahkan tak sadar memegang dadanya. Dokumen ini, lanjut pria berjas itu, telah dilegalisasi pagi tadi. Hak perwalian, hak waris, dan perlindungan hukum telah dipulihkan. Ratna menatap kepala sekolah. Sekolah ini, katanya pelan namun menusuk, selama ini menerima dukungan dana pendidikan dari perusahaan saya. Kepala sekolah menelan ludah. Keringat terlihat di pelipisnya. Saya percaya pada pendidikan yang melindungi anak-anak. Yang memberi ruang adil. Yang tidak membiarkan satu anak dipermalukan tanpa bukti. Ratna berhenti sejenak. Sunyi semakin terasa berat. Tapi yang saya lihat hari ini, lanjutnya, adalah ketidakadilan yang dibiarkan terjadi di depan mata. Kepala sekolah mencoba berbicara. Bu Ratna, ini hanya kesalahpahaman kecil. Kesalahpahaman? Ratna memotong dengan tenang. Tamparan di depan ratusan murid bukan kesalahpahaman. Itu penghinaan. Tak ada yang berani menyela. Mulai hari ini, ucap Ratna, Mahendra Corp menarik seluruh bentuk sponsor dan kerjasama dengan sekolah ini.
Suasana langsung berubah seperti kehilangan udara. Beberapa guru saling menatap panik. Sekolah ini memang bergantung pada dana bantuan Ratna untuk renovasi, beasiswa, dan kegiatan tahunan. Wanita yang tadi menampar Arga tiba-tiba maju dengan wajah pucat. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu dia anak ibu. Ratna menoleh padanya. Dan jika dia bukan anak saya? Tanyanya tenang. Wanita itu terdiam. Apakah tamparan itu menjadi benar? Tak ada jawaban. Ratna melanjutkan, suaranya tetap stabil. Anak ini dipermalukan bukan karena bukti, tapi karena prasangka. Karena label. Karena ia dianggap berbeda. Ia menatap Arga. Kau tidak perlu membalas dengan kebencian, katanya lembut. Kita tidak membalas hinaan dengan hinaan. Lalu ia kembali menghadap kerumunan. Tapi setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ia memberi isyarat pada pengacaranya. Kami akan mengajukan laporan resmi atas kekerasan terhadap anak dan pencemaran nama baik. Wanita itu langsung terduduk lemas. Beberapa orang tua murid mulai berbisik gelisah. Ratna tidak tersenyum. Tidak terlihat puas. Hanya tegas. Ini bukan soal kekuasaan, katanya pelan. Ini soal harga diri seorang anak. Arga berdiri di sampingnya. Tubuh kecil itu masih tampak rapuh. Tapi kini ia tidak lagi sendirian. Ratna menggenggam tangannya. Sudah cukup kau menunduk, ucapnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Arga berdiri dengan bahu sedikit lebih tegak. Halaman sekolah itu kini terasa seperti tempat yang berbeda dari 10 menit lalu. 10 menit sebelumnya, Arga hanyalah bocah yang dituduh mencuri. Bocah yang ditampar. Bocah yang disebut anak haram. Sekarang, ia berdiri di samping seorang wanita yang mengakui dirinya sebagai ibu. Seorang wanita yang seluruh kota mengenalnya sebagai simbol kekuatan. Ratna menunduk sedikit agar sejajar dengan Arga. Aku tahu ini berat, ucapnya pelan. Tapi mulai hari ini, kau tidak akan berjalan sendirian lagi. Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah teman-temannya. Ke arah guru-guru yang tadi diam. Ke arah wanita yang menamparnya dan kini tak berani menatapnya. Ia tidak merasa ingin membalas. Ia hanya merasa lega. Bu, suaranya pelan. Kenapa ibu baru datang sekarang? Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam sesaat. Aku terlambat, jawabnya jujur. Tapi aku tidak pernah berhenti mencarimu. Arga mengangguk kecil. Ia tidak sepenuhnya mengerti rumitnya dunia orang dewasa. Tentang fitnah. Tentang perebutan kuasa. Tentang manipulasi dokumen. Yang ia tahu hanya satu. Selama ini ia merasa sendirian. Dan sekarang, ada seseorang yang berdiri untuknya. Ratna berdiri dan menggenggam tangan Arga lebih erat. Mari kita pulang, katanya. Mereka berjalan menuju mobil. Langkah Arga masih kecil. Tapi ia tidak lagi menunduk. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia berhenti. Ia menoleh ke arah teman-temannya. Aku tidak pernah mencuri, ucapnya pelan namun jelas. Tak ada yang menertawakan kali ini. Beberapa murid justru menunduk malu. Pintu mobil tertutup. Satu persatu, 5 mobil hitam itu mulai bergerak meninggalkan halaman sekolah. Debu tipis beterbangan. Kepala sekolah berdiri kaku, menyadari bahwa satu keputusan untuk diam tadi telah mengubah segalanya. Wanita yang menampar Arga masih terduduk, memeluk dirinya sendiri, mungkin baru menyadari bahwa prasangka bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Dan di dalam mobil, Arga menatap keluar jendela. Ia melihat gerbang sekolah menjauh. Tempat yang selama ini terasa seperti medan perang kecil dalam hidupnya. Ratna duduk di sampingnya. Mulai besok, katanya pelan, kau akan pindah sekolah. Di tempat yang menghargai dirimu. Arga menatapnya. Ibu, aku benar-benar bukan anak haram. Ratna tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum yang tidak penuh kemewahan, tapi penuh kehangatan. Kau adalah anak yang lahir dari keberanian, jawabnya. Dan tidak ada yang salah dengan kelahiranmu. Air mata Arga jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena malu. Melainkan karena akhirnya, ada seseorang yang menyebutnya anak dengan bangga. Mobil itu melaju menjauh.
Dan di belakang mereka, halaman sekolah itu akan selalu mengingat satu pelajaran penting. Bahwa 10 menit cukup untuk menghancurkan harga diri seseorang. Namun 10 menit juga cukup untuk mengembalikannya. Dan hari itu, seorang bocah kecil belajar bahwa ia tidak pernah salah dilahirkan. Ia hanya dilahirkan dalam badai. Dan badai itu, akhirnya reda. Perjalanan mobil itu terasa sunyi. Arga duduk di kursi belakang, masih memandangi jalan yang bergerak menjauh di balik kaca jendela. Sekolah itu semakin kecil. Gerbangnya hanya terlihat seperti garis tipis di kejauhan. 10 menit lalu, ia berdiri sendirian. Sekarang, ia duduk di dalam mobil yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa ia naiki. Ratna menatap anaknya dengan diam. Ia tidak ingin membanjiri Arga dengan pertanyaan. Ia tahu, bagi seorang anak 11 tahun, semua ini terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Kita akan ke rumah dulu, ucap Ratna pelan. Arga menoleh. Rumah? Yang mana? Pertanyaan itu sederhana. Tapi menghantam Ratna lebih keras dari apapun hari itu. Ia tersenyum tipis. Rumah kita. Mobil memasuki kawasan elit yang selama ini hanya Arga lihat dari televisi. Gerbang tinggi terbuka otomatis. Taman luas terbentang dengan pepohonan rapi dan air mancur di tengahnya. Arga menelan ludah. Selama ini ia tinggal di rumah kecil berdinding papan bersama neneknya. Atapnya bocor saat hujan deras. Dapurnya sempit. Kamar tidurnya hanya cukup untuk satu kasur tipis. Dan sekarang, di depannya berdiri bangunan megah dengan jendela besar dan pilar tinggi. Mobil berhenti. Pintu dibukakan. Arga turun perlahan. Ia tidak berlari. Tidak terpesona berlebihan. Ia hanya diam. Mencoba memahami bahwa hidupnya benar-benar berubah dalam hitungan menit. Ratna berdiri di sampingnya. Kau tidak harus merasa asing, katanya lembut. Tempat ini mungkin baru bagimu, tapi kau bukan orang asing di sini. Mereka masuk bersama. Beberapa staf rumah menyambut dengan hormat. Arga merasa canggung. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri. Ratna menyadarinya. Semua ini tidak akan mengubah siapa dirimu, katanya pelan. Kekayaan bukan yang membuatmu berharga. Kau berharga sejak lahir. Arga akhirnya bertanya sesuatu yang sejak tadi mengganjal di dadanya. Kenapa ayah tidak pernah mencariku? Ratna terdiam. Pertanyaan itu memang tak bisa dihindari. Ayahmu. Ia menarik napas dalam, percaya pada kebohongan yang dibuat orang lain. Ia menyesal. Tapi saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Ia kehilangan hak untuk menentukan. Arga menunduk. Dia masih hidup. Ratna mengangguk. Iya. Apakah dia tahu tentangku sekarang? Ratna tidak langsung menjawab. Dia akan tahu. Suasana kembali hening. Di sisi lain kota, berita tentang kejadian di sekolah mulai menyebar cepat. Video tamparan itu ternyata direkam oleh salah satu murid dan sudah beredar di media sosial. Netizen mulai membahas. Nama sekolah disebut. Nama Ratna Mahendra ikut terseret. Kepala sekolah menerima telepon dari berbagai pihak. Wartawan mulai berdatangan. Wanita yang menampar Arga tak bisa lagi bersembunyi. Identitasnya tersebar. Orang-orang mengecam tindakannya. Namun di rumah besar itu, Ratna mematikan televisi. Ia tidak ingin hari pertama Arga bersamanya dipenuhi suara dunia luar. Malam ini, katanya, kita makan bersama. Hanya kita. Arga menatap meja makan panjang yang biasanya digunakan untuk jamuan besar. Tapi malam itu, hanya 2 kursi yang terisi. Ia duduk perlahan. Ratna menyajikan makanan sederhana. Bukan pesta. Bukan kemewahan. Hanya nasi hangat, sup ayam, dan sayur tumis. Kenapa sederhana? Tanya Arga polos. Ratna tersenyum. Karena yang penting bukan makanannya. Tapi siapa yang duduk di seberangmu? Arga menunduk. Matanya kembali basah. Ia tidak pernah merasakan makan malam seperti ini. Tanpa ejekan. Tanpa tatapan sinis. Setelah makan, Ratna mengajak Arga ke sebuah ruangan di lantai atas. Ruangan itu bukan kamar mewah seperti yang ia bayangkan. Itu ruang kerja. Di atas meja,
Ada satu bingkai foto lama. Ratna mengambilnya. Foto seorang wanita muda yang menggendong bayi kecil. Itu kita, katanya pelan. Arga memandangi foto itu lama. Ia tak ingat momen itu. Tapi melihat dirinya kecil dalam pelukan Ratna membuat sesuatu di dadanya terasa hangat. Maafkan ibu karena terlambat, ucap Ratna pelan. Arga menggeleng. Aku tidak marah. Ratna terdiam. Aku cuma takut kalau semua ini mimpi. Ratna berlutut di hadapannya, seperti yang ia lakukan di halaman sekolah. Kali ini bukan mimpi, katanya tegas. Dan tidak ada lagi yang akan mengambilmu dariku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Arga tidur tanpa rasa takut disebut anak haram. Di sisi lain kota, seseorang menatap layar ponsel dengan wajah tegang. Seorang pria paruh baya. Ayah kandung Arga. Ia menonton video kejadian di sekolah itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kebohongan yang dulu ia percayai telah merenggut 11 tahun hidup anaknya. Ia berdiri, mengambil kunci mobilnya. Karena badai yang selama ini terkubur, belum benar-benar selesai. Dan di kamar barunya yang luas dan sunyi, Arga memejamkan mata. Ia tak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Dan ia juga belum tahu bahwa besok, seseorang dari masa lalu akan datang mengetuk pintu. Bukan untuk menghina. Bukan untuk menampar, tapi untuk menghadapi kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan kali ini, Arga tidak akan berdiri sendirian.